Oke, pernah nggak sih kita bertanya-tanya, boleh nggak ya kita mencari berkah dari orang-orang soleh? Ternyata pertanyaan ini tuh jadi perdebatan teologis di dalam Islam yang umurnya udah berabad-abad loh. Topiknya emang rumit, dan dua-duanya punya argumen yang sama-sama kuat. Nah, di sini kita akan coba bedah bareng-bareng. Kalau kita kerucutkan lagi, pertanyaannya jadi simpel banget. Emangnya berkah itu bisa ditransfer secara fisik gitu? Cuma lewat sentuhan aja? Nah, jawaban dari pertanyaan yang kelihatannya sederhana ini justru jadi pemecah pendapat para ulama. Inilah inti dari perdebatan yang mau kita gali lebih dalam. Sebelum kita lanjut, ada satu istilah kunci yang harus kita pahami dulu, yaitu tabaruk. Gampangnya, tabaruk itu artinya ya tindakan mencari berkah. Tapi, cara mencari berkahnya itu gimana? Nah, disinilah semua perdebatan itu dimulai. Jadi gini, untuk bisa ngentiin perdebatan yang cukup kompleks ini, ada satu hal penting yang perlu kita pisahkan dulu. Ternyata, nggak semua yang namanya mencari berkah itu sama. Ada satu jenis yang, ya udah semua ulama setuju. Tapi ada satu jenis lagi yang jadi sumber kontroversi panasnya. Nah, ini dia nih bedanya. Di satu sisi, ada yang namanya berkah maknawi. Maksudnya apa? Ya kita dapat berkah dari belajar ilmu, didoain, atau sekedar ada di dekat orang soleh. Yang ini hampir semua setuju, nggak ada masalah. Tapi, di sisi lain ada berkah fisik. Nah, ini yang dicari lewat sentuhan langsung, entah ke orangnya, pakaiannya, atau barang-barangnya. Dan inilah yang jadi pusat perdebatannya. Oke, sekarang mari kita lihat dari sisi yang mendukung dulu ya. Apa sih sebenarnya dasar pemikiran para ulama yang bilang kalau praktek tabaruk fisik ini tuh boleh-boleh aja? Jadi, argumen utama mereka itu berpusat pada prinsip analogi, atau yang dalam istilah fikih disebut kias. Mereka ngasih contoh dari riwayat-riwayat di mana para sahabat itu mencari berkah fisik dari Nabi Muhammad. Mulai dari rambut beliau, keringatnya, bahkan sisa air wudhunya. Logikanya tuh gini, kalau kesolehan Nabi bisa jadi sumber berkah fisik, kenapa prinsip yang sama nggak berlaku juga buat orang-orang soleh lainnya setelah beliau? Nah, kurang lebih inti pemikiran mereka bisa kita simpulkan kayak gini. Ini tuh argumen soal konsistensi. Kalau dulu dengan Nabi boleh karena kesalehan beliau, ya harusnya dengan orang soleh lain pun boleh juga dong. Kan sama-sama karena kesolehannya. Oke, sekarang kita pindah ke sisi seberangnya. Para ulama yang melarang praktek ini punya alasan-alasan yang, ya, bisa dibilang sangat berbeda. Menurut pandangan yang melarang, praktek ini tuh cuma khusus untuk Nabi Muhammad aja, nggak bisa digeneralisir. Bukti utamanya apa? Ya lihat aja perilaku para sahabat sendiri, mereka kan nggak pernah tuh melakukan tabaruk fisik ke para pemimpin hebat setelah Nabi, kayak Abu Bakar atau Umar, padahal rasa hormat mereka luar biasa. Jadi, fakta bahwa praktek ini ditinggalkan oleh generasi pertama itu dianggap semacam kesepakatan diam-diam. Selain itu, ada juga alasan lain, yaitu prinsip menutup celah atau sat al-darai. Intinya sih buat mencegah praktik ini kebablasan jadi pengkultusan individu atau bahkan syirik. Argumen ini juga diperkuat sama ulama besar seperti Imam Al-Shatibi. Bagi beliau, apa yang tidak dilakukan oleh para sahabat itu sama pentingnya dengan apa yang mereka lakukan. Jadi, fakta bahwa mereka nggak melanjutkan praktik ini ke tokoh lain, itu udah kayak kesepakatan bersama untuk, ya, cukup sampai di situ aja. Tapi ternyata perdebatan ini nggak berhenti di orang aja loh. Logika yang sama soal di mana sih batas antara menghormati dan menyembah, itu juga dipakai waktu ngebahas soal tempat-tempat bersejarah. Prinsip ini diterapin secara konsisten banget ke tempat-tempat. Contohnya gini, kalau kita datang ke situs kaum yang pernah diazab, kayak reruntuhan kaum Samud, itu dilarang kalau tujuannya buat rekreasi atau jalan-jalan. Terus soal makam orang soleh, ya boleh aja dikunjungi kalau emang kebetulan lagi di sana, tujuannya buat ziarah, mengingat kematian. Tapi kalau sampai sengaja melakukan perjalanan khusus ke sana, nah itu dianggap berlebihan. Intinya tujuannya itu harus buat ngambil pelajaran, bukan buat cari berkah atau mengultuskan tempatnya. Oke, kita udah lihat argumen dari kedua belah pihak. Sekarang mungkin kita bertanya-tanya, kenapa sih perdebatan yang udah tua banget ini masih penting dan relevan buat kita bahas sekarang? Karena pada dasarnya, perdebatan soal tabaruk fisik ini menyentuh sebuah isu yang fundamental banget dalam beragama. Isu tentang di mana kita harus menarik garis batas. Garis yang kadang tuh tipis banget, antara sekedar menunjukkan rasa hormat dan jatuh ke dalam penyembahan. Dan ini akhirnya ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar yang sifatnya universal. Dalam tradisi apapun, sebetulnya siapa sih yang punya wewenang untuk menarik garis batas antara orang suci yang dihormati dan berhala yang disembah? Ini pertanyaan yang akan terus relevan dan menantang setiap generasi untuk menemukan jawabannya sendiri.